Gino sengaja video callan dengan Tias nih guys agar dia bisa mengucapkan di hari yang spesial yaitu ulang tahunnya Tias. Dia mendoakan yang terbaik buat Tias agar Tias itu selalu sehat walafiat dan selalu dikabulkan doa-doanya, dan yang paling penting dia mendapatkan apa yang dia mau dan tentu cita-citanya ya semoga itu terlaksana semua. Maka dari itu nih guys ya, di hari ulang tahunnya Tias, di situ nih guys ya, Gino tidak lupa memberikan ya kado yang paling terindah, yaitu adalah doa, di mana doa itu yang akan membuat dia selalu bahagia semacam itu. Nah sementara dia nih guys ya dikejar-kejar terus oleh Hani. Kenapa? Karena dia merengek-rengek tidak mau diceraikan. Nah sementara itu nih guys ya, tetap ya di situ nih guys ya, sebelum menghadiri sidang pertama tentu sih harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah di mediasi ini mereka berdua harus hadir semacam itu nih guys. Namun tetap ya keputusannya Dian untuk memutuskan bercerai dengan Hani. Walaupun Hani ini tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau berpisah dengan Dean, namun tentu saja Dean demi kebaikan bersama harus menceraikan Hani karena sikapnya. Nah sementara Wulan sebagai mama tirinya Hani itu berusaha untuk bilang ke dia nih guys ya, dan untuk merubah sikapnya juga dan berharap semoga yang terbaik buat Hani, karena memang mamanya tirinya atau Wulan itu sangat pro banget ya dengan Hani. Nah di situ nih guys ya, sementara papanya Hani itu juga sangat bingung nih guys apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena anaknya itu dua-duanya itu mau diceraikan oleh laki yang sama yang bernama Dean. Nah ini yang sangat miris banget. Kenapa? Karena Hani dan Tias itu harus marahan gara-gara satu laki-laki yang bernama Dean semacam itu loh guys. Nah di acara mediasi tentu saja di situ semuanya hadir, baik Tias maupun dengan Dean. Dean didampingi oleh pengacaranya ya untuk membuat keputusan bahwa dia akan tetap menceraikan apapun itu. Nah di antara mediasi tersebut nih guys ya, apakah keduanya siap menceraikan? Tentu saja di situ dengan sangat baik hati, dengan sangat terpaksa, dengan sesuatu hal yang harus direlakan, tentu saja Dean harus melakukan ini semua demi kebaikan bersama. Berbeda dengan Hani, karena Hani tidak mau bercerai, dia memutuskan ingin bersatu kembali bersama dengan Dean karena dia tidak mau berpisah. Dean yang tidak makan malam bersama dengan keluarganya nih guys ya, otomatis di situ Aura selaku anaknya mempertanyakan di manakah papanya berada, kenapa dia nggak makan malam bersama dengan keluarganya. Nah mengenai pertanyaan tersebut tentu saja dijawab dengan ketus oleh mamanya yang tak lain adalah Hani, di mana Hani bilang kepada anaknya kalau papanya itu lagi asik dengan selingkuhannya semacam itu. Mendengar kata selingkuhannya otomatis membuat anaknya Aura bertanya, apa sih selingkuhan itu apa gitu loh. Otomatis dia tanya seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Pak Sigit ya selaku kakeknya menjelaskan kepada Aura ya tidak usah mendengarkan kata-kata dari mamanya semacam itu, dan dia berusaha untuk ya membuat anaknya Hani itu sadar atas apa yang ia ucapkan itu tidaklah benar, apalagi dia bilang seperti itu di depan anaknya yang masih kecil. Dan di situ nih guys ya, keadaan ya ruangan makan itu tidak berjalan dengan sangat baik semacam itu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya, Aura yang berada di ruang makan karena dia sudah selesai makan, akhirnya Abel berinisiatif untuk mengajak Aura ke kamarnya untuk memberikan coklat supaya apa? Di situ nih guys ya dia bisa dibawa pergi karena Hani itu lagi rewel, dia lagi uring-uringan karena memang di situ nih guys ya merasa bahwa lagi dan lagi Tias kakaknya malah dikatain pelakor nih guys. Karena apa? Karena di situ kakaknya merebut suaminya dari tangan Hani. Makanya dia memanggil kakaknya dengan sebutan pelakor. Makanya Hani itu ngerasa bahwa suaminya saat ini tuh lagi asik dengan pelakor yang lain adalah kakaknya sendiri. Nah di situ nih guys ya, selaku seorang ayah Pak Sigit berusaha bilang kepada anaknya bahwa Tias itu adalah kakaknya, bukan pelakor semacam itu. Nah terjadi perdebatan tuh antara Hani dan juga papanya. Kenapa? Karena memang di situ nih guys ya, Hani tidak suka jika suaminya diambil alih. Nah, di sini yang tersakiti adalah Hani. Hani itu kan yang punya suami Dean. Jadi di situ yang disalahkan itu adalah kakaknya Tias. Dan seharusnya Tias tidak merebut semua itu dari tangan Hani dan dia tidak harus melakukan hal itu semua. Nah, kemudian di situ nih guys ya,
Papanya Sigit berusaha bilang kepada anaknya Hani untuk tidak mengatakan demikian. Dalam hal ini yang merasa tersakiti itu tidak hanyalah Hani melainkan juga kakaknya, karena keduanya sama-sama diceraikan. Hani berpikir bahwa semua akar dari permasalahan ini adalah kedatangan Mbak Tias yang tiba-tiba merebut merebut suaminya Dean. Ya, kalau kakaknya tidak merebut semua itu, ini semua nggak akan kejadian dan mungkin saat ini hubungan dia dengan rumah tangganya akan baik-baik saja dan suaminya dia tidak akan pernah meninggalkan dia. Makanya dia menyebut kakaknya sebagai pelakor semacam itu. Dan di sini nih guys ya, yang paling bisa mengerti adalah Wulan Wulan selaku mama tirinya malah justru lebih pro kepada anak tirinya. Karena dia lebih suka dengan Hani. Karena yang merasa tersakiti hal ini adalah Hani. Namun, beda dengan papa. Ya, Sigit yang merasa bahwa kedua anaknya itu sama-sama tersakiti. Harusnya Hani itu memahami akan hal itu. Makanya dalam hal ini nih guys ya, papanya itu berusaha untuk mengatakan pada Hani bahwa dia memang mencintai Hani, namun tidak membutakan mata hatinya bahwa kebenaran yang terjadi adalah keduanya memang tersakiti. Nah, karena memang Hani ini ngerasa memang sudah tidak dicintai oleh papanya karena papanya lebih memilih kakaknya Tias dibandingkan dirinya, membuat Hani merasa sangat marah. Kenapa papa lebih suka kepada kakaknya? Padahal yang tinggal bertahun-tahun dari kecil itu adalah Hani dengan kakaknya. Kenapa di situ? Ya kan, papanya lebih suka kepada Tias semacam itu loh guys. Kemudian di situ nih guys ya, papanya berusaha bilang sekali lagi bahwa tidak ada membedakan satu sama lain. Dia berusaha adil. Namun kata-kata adil itu ternyata menurut Hani tidak adil karena memang menurut dia bahwa sekali lagi bahwa papanya itu lebih suka dengan kakaknya Tias. Makanya di situ nih guys ya, Tias tetap menganggap bahwa omongan papanya itu bohong. Karena papanya lebih suka dengan Tias. Kenapa semua orang lebih suka dengan Tias? Kenapa cuma Mama Wulan saja yang suka dan mengerti akan sakit hatinya Hani semacam itu. Hani yang merasa sangat tersakiti nih guys ya, dia harus diceraikan oleh suaminya. Padahal di sini nih guys ya, Hani itu punya anak yang namanya Aura. Kenapa? Yang biasanya papanya itu suka dengan Aura tiba-tiba sekarang ya, di situ suaminya lebih suka main pergi bersama dengan Mbak Tias gitu loh. Ini semua karena Mbak Tias gitu loh. Kalaupun Mbak Tias itu baik, ini semua nggak akan terjadi. Mungkin adiknya Hani itu tidak akan bakal diceraikan. Dan semua ini ulahnya siapa? Sekali lagi ini adalah ulahnya Mbak Tias yang merebut suaminya, semacam itu. Karena terjadi engkel-engkelan nih guys ya, perdebatan antara papa dan anak membuat Hani itu sangat marah betul atas sikap papanya yang lebih pro dan lebih suka kepada anaknya yang lain, yaitu Tias semacam itu. Makanya nih guys ya, di situ nih guys ya, membuat Hani merasa sangat marah kepada kakaknya dan memanggil kakaknya itu pelakor semacam itu. Nah, sementara Sigit ini dihadapkan pilihan yang sangat susah nih guys. Nah, sementara Tias itu nih guys ya, mendapatkan kejutan dari Dean. Pada awalnya dia tidak tahu siapakah yang memberikan kejutan, ternyata kok ada Lekardi di sini. Nah, kira-kira kejutan apa nih yang akan diberikan nih? Apakah dia akan memasakkan makanan mie godok kesukaannya Tias semacam itu di Jakarta, membuat Tias merasa sangat senang banget karena kedatangan Lekardi semacam itu. Nah, mamanya juga sangat senang nih guys ya. Bu Yuni itu sangat senang melihat bahwa di situ Lekardi datang. Nah, apakah ini semua kejutannya memang diberikan oleh Dean semacam itu? Ya, makanya di situ nih guys ya, membuat Yuni berpikir bahwa semua kejutan ini kayaknya dari Dean. Kenapa? Karena memang Dean sempat tanya kepada mamanya bahwasannya di situ bagaimana kondisi dari Tias. Kemudian ditanya bahwa memang saat ini membutuhkan nafsu makan yang cukup dan makanan yang disukai oleh Tias itu adalah mie godok buatannya Lekardi semacam itu. Makanya di situ ya Mama Yuni sudah tahu bahwa ini semua pasti kejutan diberikan oleh Dean untuk Tias agar membuat Tias ini nafsu makan semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys yang paling membingungkan adalah Tias. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa yang memberikan kejutan ini semua. Kemudian Lekardi itu ditanya kenapa Lekardi itu bisa ada di Jakarta? Bukankah Lekardi itu adanya di kampung?
kampung. Kenapa kok bisa ke sini? Apa yang membuat dia bisa berada di sini? Kemudian Lecardi bilang kepada Tias bahwa memang ada orang yang sangat spesial. Nah, kemudian karena dia menjawab ada orang yang sangat spesial yang menginginkan kejutan hanya untuk Tias, akhirnya membuat Tias berpikir bahwa kejutan itu pasti dari anaknya. Ya, karena setahu dia anaknya kan juga tinggal di Jakarta. Mungkin dia ke Jakarta menemui anaknya, sekalian dia di sini, semacam itu. Itu mungkin pikirannya. Namun ternyata tidak seperti itu. Ada kejutan yang lain yang memang diberikan orang yang sangat spesial semacam itu. Yang kedatangan inti dari poinnya adalah membuatkan Migodo kesukaannya Tias, yang pasti Tias akan suka semacam itu. Ya, walaupun Tias sebenarnya tidak tahu ini semua adalah ulahnya dari Dean semacam itu. Dan karena jawabannya bukan seperti itu nih guys ya, membuat dia berpikir-pikir, siapa kira-kira orang yang berada di balik semua ini? Apakah memang ini semua kejutannya dari Dean? Tapi kayaknya dia tidak tahu apakah ini dari Mas Gino semacam itu, karena yang suka mie godok itu hanya ibu dengan Mas Gino semacam itu. Makanya dia berpikir apakah ini ada hubungannya dengan Mas Gino yang berikan kejutan dia agar dia bisa nafsu makan semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia bingung nih guys ya, ini semua ulahnya siapa? Kalau bukan Dean pasti Gino, tapi kayaknya Dean nggak mungkin. Sementara Dean itu memandangi Tias dari jauh dan berharap bahwa kejutan tersebut akan membuahkan hasil dan membuat dia nafsu makan lebih banyak lagi semacam itu. Karena hanya ini yang bisa dilakukan oleh Dean untuk membuat Tias bahagia semacam itu. Walaupun hanya bisa memandangi dari jauh, namun dia bahagia semacam itu loh guys. Nah, sementara Hani itu nih guys ya, pergi dari ruang makan meninggalkan papanya semacam itu setelah dia marah-marah dengan papanya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Wulan berusaha bilang kepada anak tirinya Hani supaya meredam marah dia semacam itu. Memang dia mau pergi kemana, makanya dia dicegah untuk tidak pergi nih guys ya. Kemudian di situ nih guys ya, Hani ingin pergi mencari Dean semacam itu. Namun dengan keadaan dia yang marah-marah nih guys ya, mama tirinya tahu bagaimana cara menenangkan Hani supaya tidak kabur begitu saja semacam itu. Kemudian di situ nih guys ya, Hani tetap nekat ingin bertemu dengan suaminya, pasti lagi bersama dengan selingkuhannya semacam itu, yang tak lain adalah kakaknya sendiri Tias semacam itu. Namun di situ nih guys ya, ada Wulan yang berusaha untuk menenangkan dia bahwa nggak mungkin kalau memang suaminya itu lagi selingkuh bersama dengan Tias. Mungkin lagi ada kerjaan tuh di kantor semacam itu yang harus dia urus. Ya, kemudian dia tidak percaya karena insting seorang perempuan itu pasti kuat, apalagi istri. Nah, kemudian mamanya disuruh telepon sekretarisnya. Nah, sekretarisnya itu sengaja ditelepon, ditanya tuh sama Wulan, apakah benar ya di situ bahwasannya memang hingga saat ini ya Tian itu masih lembur di kantor. Nah, kemudian di situ dijawab sama sekretarisnya tidak ada semacam itu, karena memang dia sudah pulang dari tadi sore. Nah, mendengar jawaban seperti itu semakin menguatkan hati seorang istri Hani. Hani berpikir bahwa saat ini memang suaminya sedang selingkuh lagi, pasti enak-enak dengan makan-makan atau semacamnya dengan selingkuhannya semacam itu. Nah, lagi dan lagi membuat Hani ini semakin marah. Nah, kemudian di situ Wulan berusaha untuk menenangkan Hani agar tidak marah-marah. Ya, namun ternyata dia tetap mencari di mana keberadaan Dean. Nah, sementara itu nih guys ya, Tias merasa sangat senang banget nih guys karena mendapatkan kejutan yang pastinya membuat dia itu akan makan gitu loh. Dan di situ nih guys ya, karena kondisi nafsunya memang kurang bagus ya, kurang makannya kurang banyak. Nah, di situ nih guys ya, ada Lecardi, di mana masakan Lecardi itu sangat enak banget, apalagi mie godok buatan Lecardi. Dan di situ nih guys ya, berharap bahwa mamanya itu meminta Tias untuk banyak makan, jangan tidak nafsu makan seperti itu. Nah, ini Tias pasti makan banyak nih mie godok kesukaan dia semacam itu. Mendengar Tias dari jauh, melihat Tias dari jauh membuat dia sangat senang karena Tias sudah mulai tersenyum. Dia bahagia bisa makan semacam itu. Nah, ketika makanan itu sudah ready, ya otomatis di situ nih guys ya, aromanya sangat sedap sekali, membuat Tias ini merasa pengen makan. Aduh, pasti dia akan nambah seperti itu nih guys ya. Dan kemudian itu sudah dicicipi itu sama Tias, bah rasanya memang lezat sekali ya mie godok buatannya Lecardi, yang membuat dia merasa sangat suka banget dan pastinya dia akan terus makan semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya,
Mamanya juga sangat senang banget nih guys ya terhadap masakannya Lek Kardi. Mie buatannya luar biasa. Padahal kalau di rumah, ya kan dia juga sudah mencoba resep yang sama dengan Lek Kardi, namun tetap rasanya beda, tetap enakan Lek Kardi kalau yang masak semacam itu. Di situ nih guys ya, Dian selalu memandangi Tias dari jauh, yang melihat Tias itu selalu tersenyum. Dan itulah yang bisa dilakukan akan membuat Tias bahagia semacam itu. Memang masakan dari Lek Kardi itu sangat enak banget semacam itu nih guys ya. Membuat mamanya itu sangat seneng banget gitu loh guys. Ya, dan kemudian nih guys ya, sekaligus ada sesuatu hal yang dipertanyakan oleh Tias. Untuk kejujuran, siapa sih kira-kira yang membuat dia itu kesini semacam itu kalau bukan anaknya? Kemudian di situ menjawab bahwa ada orang spesial yang menginginkan Tias itu bahagia. Nah, orang spesial itu siapa? Nah, kemudian diceritakan tuh sama Lek Kardi bahwa orang tersebut itu ya pernah ketika dia di Jakarta itu selalu membantu Lek Kardi membuatkan makanan ketika makanannya itu bahkan sampai pengunjungnya banyak, dia membantu cuci piring semacam itu karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang sosok laki-laki tersebut nih guys, yang membuat Lek Kardi itu mau. Makanya ketika Lek Kardi diminta untuk Jakarta ya untuk membuatkan makanan dan ternyata makanannya itu untuk Tias, orang yang dia kenal, pasti maulah, karena memang Dian itu sangat baik sekali semacam itu. Dan kemudian disebutkan tuh ya bahwa memang orang yang menyuruhnya itu adalah suaminya, ya suaminya yang ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Nah, kemudian ketika menyebutkan istrinya, berarti dia baru sadar tuh apakah istri yang dimaksud di situ berarti suaminya. Suaminya, laki-laki yang dimaksud adalah suaminya. Yang tak lain adalah Mas Dian semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena ketahuan Dian nih guys ya, ternyata di situ mamanya juga sempat melihat Dian dari jauh untuk diajak bersama makan malam bersama saja semacam itu, dipanggil tuh Dian dari mamanya. Karena memang Dian memberikan kejutan ini semua untuk Tias semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Tias, mamanya juga baru sadar bahwa ternyata semua ini memang adalah ulahnya Dian untuk membuat Tias nafsu makan lagi semacam itu. Dan sengaja memang di situ nih guys ya, Tias menanyakan kepada Dian alasan dia itu kenapa pengen memberikan kejutan seperti ini. Kenapa? Karena memang dia tahu bahwa Tias itu tidak nafsu makan. Makanya dia selalu pengen membuat Tias itu bisa nafsu makan dan membuat dia bahagia semacam itu. Dan itu yang diinginkan Dian semacam itu loh guys. Makanya di situ apapun akan dilakukan Dian akan melihat dia selalu bahagia. Dan tak lupa juga nih guys ya, tentu saja di situ nih guys ya, Lek Kardi juga membuatkan mie godok yang spesial juga untuk ya Dian. Karena pastinya Dian akan membutuhkan makan malam bersama untuk bersama dengan Tias semacam itu loh guys. Tias dalam hati sih sebenarnya dia seneng karena kedatangan Dian, orang yang sangat dia cintai dan dia harapkan untuk hadir makan malam bersama semacam itu loh guys ya. Dan di situ nih guys ya, mamanya melihat sangat senang bahwa mereka itu bersama, namun karena mereka harus terpisah, kasihan banget. Nah, sementara itu nih guys ya, Aura berusaha tanya kepada Tante Abel, menanyakan selingkuhan itu apa semacam itu. Nah, mengenai selingkuhan tolong dilupakan saja. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Aura menanyakan apakah memang mamanya dan papanya akan bercerai semacam itu. Sehingga mamanya menyebutkan selingkuhan semacam itu. Dan itu semua didukung kenapa? Karena mamanya sempat bilang kepada Aura bahwa mamanya akan selingkuh semacam itu. Ya, mamanya itu akan bercerai dengan papanya semacam itu. Makanya papanya itu pengen cepat-cepat pergi semacam itu, mungkin karena selingkuhan. Nah, itulah yang menguatkan ya Aura berpikir bahwa mama papanya akan berpisah sesegera mungkin. Nah, di situ Abel bingung harus ngomong apa kepada Aura nih guys. Nah, di situ nih guys ya, ada Tias yang berbicara kepada Dian. Sebenarnya kejutan ini itu tidak perlu loh semacam itu dilakukan oleh Dian. Dan kenapa Dian itu bisa tahu semacam itu kejutan ini semua dari mana gitu loh. Nah, kemudian kejutan itu sengaja diberikan agar dia nafsu makan. Lah memangnya dia tahu dari mana kalau misalkan dia tidak nafsu makan? Nah, dia tahu dari mamanya sendiri. Kenapa? Karena mamanya itu melihat bahwa kondisi anaknya jarang makan, jarang suka makan semacam itu. Dia suka mie godok buatan Lek Kardi. Nah, dengan adanya masakan Lek Kardi tersebut yang sangat lezat, sangat enak, tentu saja suka dan disantap tuh ya sama
Tias, dan harapannya Tias selalu makan, selalu bahagia, semacam itu. Nah, sementara mamanya yang memberikan informasi tersebut bilang kepada Tias, menginformasikan kepada Dian bahwa dia suka masakan dari Lekarti. Nah, kemudian dia izin kepada anaknya untuk pulang duluan. Mungkin ya di situ biar mereka berdua bisa ngobrol lebih lanjut semacam itu loh. Makanya ditinggal sama mamanya nih guys ya. Nah, mengenai Tias itu sendiri nih guys ya, dia ngobrol kepada suaminya, Dian, bahwa memang Dian itu tidak perlu menyiapkan ini semua, toh semuanya akan berpisah sesegera mungkin juga. Dian juga pasti akan berpisah kan, makanya dia tidak perlu repot-repot. Namun menurut Dian ini sangat perlu karena dia kasihan melihat Tias yang nanti sakit kalau misalkan dia nggak makan. Makanya Tias itu harus banyak makan, makanya dia memberikan kejutan-kejutan yang pasti membuat Tias akan bahagia semacam itu. Ya walaupun Tias berpikir bahwa itu tidak perlu, namun kasihan Tias kalau nanti ada apa-apa gitu loh. Karena memang Dian sangat mencintai Tias dan tidak mau melihat Tias itu sakit